Adik-adik, kita masuk ke tomat sore. Nah, materi untuk sore ini memang untuk SD, tetapi lebih dikhususkan untuk kelas 5 ya. Materinya sebenarnya sama dengan yang saya berikan kemarin untuk kelas 4, cuma karena di kelas 4 belum diajari perpangkatan. Nah, di sini sama KPK dan FIP, tetapi pendekatannya dengan perpangkatan ya. Jadi nanti kita akan belajar lagi. Kemudian bagi kelas di atasnya, mungkin yang ada di kelas 6 pernah mendapat ya, sembari memperdalam ya, supaya tidak lupa. Oke, jadi nanti yang pertama itu tentang faktor, kemudian kedua faktor prima, yang ketiga ini dulu ya, faktorisasi. Baru nanti dari 1, 2, 3 ini kita aplikasikan, kita gunakan untuk mencari KPK dan FPP. Jadi ini nanti yang terakhir. Ya, itu ya, adik-adik ya, yang kita pelajari nanti. Oke, jadi untuk mudahnya memahami apa itu faktor, faktor prima, dan seterusnya, kita mulai dengan membuat satu model, yaitu kita ngambil beberapa bilangan ya. Jadi nanti di sini ada bilangan, ya. Kemudian di sini ada faktor bilangan, masing-masing istilah itu supaya benar-benar dipahami. Di sini faktor bilangan. Kemudian di sebelah kanannya itu banyaknya faktor ya. Banyak dengan jumlah agak beda ya. Kalau banyaknya itu berapa buah banyak faktornya. Kalau jumlah itu semua faktor yang ada di jumlah ya, berarti bedakan. Nah, ini. Oke ya, misalkan bilangannya itu kita berangkat dari 1 ya. Faktor bilangan artinya kita mencari pembagi untuk bilangan 1. Nah, dan di sini 1 hanya ada 1 faktornya, pembaginya yaitu 1. Nah, banyaknya ini hanya ada 1 buah. Jadi kita tulis 1 buah. Gitu ya. Kemudian coba 2. 2 itu pembaginya, dia 2 bisa dibagi 1, juga bisa dibagi 2. Nah, perhatikan di sini banyaknya faktor ada 2, yaitu 1 dan 2. Kita tulis di sini. Gitu. Ya. Coba 3. 3 itu faktornya, pembaginya 1 dan dia sendiri 3. Tidak ada lain toh. Kalau dibagi 2 ada sisanya, jadi tidak termasuk faktor ya. Jadi yang dimaksud faktor di sini adalah pembagi, tetapi sisanya 0. Oke, kita lihat di sini ada 2 juga ya, yaitu 1 dan 3. Juga ada 2. Nah, kemudian 4. Kalau 4 bagaimana? Dibagi oleh 1, dibagi oleh 2, ya bisa toh, sisanya 0. Bisa juga dibagi dengan 4. Ya. Berapa banyaknya? 1, 2, 3. Jadi ada 3 faktor pembagi untuk bilangan 4. Oke. Kemudian 5. Kalau 5 berapa? Jadi bagi 1, dibagi 5, tidak ada yang lain toh. Ini banyaknya ada
2. Ya. Coba kalau 6 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, apalagi? Ya, bisa dibagi 6 sendiri. Kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 faktor, 4 pembagi untuk bilangan 6. Kita teruskan ya, tidak apa-apa. Kalau 7, ya, hanya dibagi 1 dan 7. Ini banyaknya ada 2. Tuh. Kemudian 8 ada bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, apalagi? Ya, betul. Ada bisa dibagi 4, bisa dibagi 8. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 faktor untuk bilangan 8. Kemudian 9 bisa dibagi 1, apalagi? Ya, 3, 9. Entah? Banyaknya berapa? 3. Ya, 10. Ya, dibagi 1 bisa, bagi 2 bisa. Bisa itu artinya sisanya 0 ya, hati-hati, perhatikan. 5 bisa, 10 bisa ya, banyaknya ada 4. Nah, nanti adik-adik bisa melanjutkan, mungkin bisa sampai 20 lah, tapi dibuat ya di rumah ya. Oke, ini adalah faktor-faktor dari suatu bilangan. Ya. Nah, perhatikan di sini ada bilangan yang hanya mempunyai faktor 1, yaitu ini. Ya. Nah, ada juga yang mempunyai 2 faktor. Misalkan ini 2 faktor. Ya, banyaknya ini juga 2 faktor. Jadi yang 2 ini, apalagi? Ini, kemudian ini, ya. Nah, sedangkan yang selebihnya itu kan mempunyai lebih dari 2 faktor, ya. Jadi yang ini, yang saya kotak ini, itu banyaknya lebih dari 2. Ini, apalagi? Ini lebih dari 2, ya. Ini, dan ini, ya. Adik-adik bisa melihat jelas ya. Oke, jadi ada banyak faktor, tepat 1, yaitu bilangan 1 sendiri. Ada yang 2, ada yang lebih dari 2. Oke. Nah, coba sekarang yang banyak faktornya itu hanya 2. Kita kumpulkan ya. Berapa saja ini? Ada 2 ya, yang kita pilih adalah selain daripada 1. Ini 2. Ada faktor 2. Ya. Oke. Ini ada 2 diwakili oleh faktor 3. Ini banyaknya 2 diwakili oleh 5. Ya, tuh. Kemudian ini ya. Ini 2 diwakili oleh 7. Nah, perhatikan. Ya, kalau kita perhatikan bilangan-bilangan ini, ya, ternyata bilangan ini hanya, perhatikan tadi, hanya dapat dibagi oleh
bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, bilangan ini sendiri, dan bilangan-bilangan, ya, bilangan itu sendiri. Ngerti ya maksudnya ya? Ya, artinya begini, 2 itu hanya bisa dibagi oleh 1 dan bisa dibagi dia sendiri. Tidak ada pembagi lain. 3 juga demikian, hanya bisa dibagi 1 dan 3 sendiri. Mungkin adik-adik tanya, Pak, 3 kan bisa dibagi 2. Ya bisa, tapi ada sisanya. Nah, sedangkan yang kita bicarakan di sini, yang sisanya itu 0. Ya, jadi 3 bisa dibagi 3, sisanya 0. Itu. 5 juga begitu. 5 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 5 itu sendiri. 7 juga demikian sifatnya, ya. Jadi kesimpulannya, bilangan-bilangan seperti ini hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Tuh. Nah, bilangan-bilangan yang mempunyai sifat seperti itulah yang disebut dengan bilangan prima. Oke, jelas ya sekarang ya? Oke, bilangan prima. Kemudian adik-adik belajarnya begini. Kalau itu disebut bilangan prima, terus yang bilangan yang bukan prima itu yang seperti apa? Nah, kalau belajar seperti itu ya, saya ajari adik-adik. Kalau belajar itu selalu menanyakan diri sendiri. Kebalikannya untuk untuk meyakinkan bahwa adik-adik sudah paham tentang pengertian. Contoh seperti ini. Oh, bilangan prima itu adalah bilangan prima, bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dia sendiri. Artinya tidak ada lain kecuali 2 pembagi tadi. Itu bilangan prima. Nah, kemudian pikirannya adik-adik ya, penalarannya harus muncul pertanyaan. Nah, kalau bilangan prima seperti itu, lalu bilangan yang bukan prima, ya, yang tidak sama dengan bilangan prima itu yang seperti apa? Nah, coba cara belajarnya itu seperti itu, selalu menanyakan itu. Ya. Nah, kalau ditanya itu kembali pengertian prima. Makanya cari bilangan yang bisa dibagi 1, bisa dibagi dia sendiri, dan ada pembagi yang lain. Nah, kalau seperti itu dipenuhi, maka bilangan itu bukan bilangan prima. Nah, begitu ya cara belajar ya adik-adik ya. Sekali lagi, selalu menanyakan pada diri sendiri. Jangan puas hanya mengerti, oh, bilangan prima itu. Kemudian berpikir lebih lanjut. Lalu, bilangan yang bukan bilangan prima itu seperti apa? Nah, selalu dilatih seperti itu. Kalau nanti adik-adik belajarnya model seperti ini, nanti pengertiannya akan semakin dalam, ya, semakin lebih paham, lebih mengerti. Ya, coba kita lihat kalau 4 itu prima atau bukan? Dia bisa dibagi 1, oke. Bisa dibagi dia sendiri, oke. Ya, kalau hanya yang ini yang dipenuhi, prima, tidak ada lain. Tapi ternyata ini masih bisa dibagi 2, gitu. Jadi tidak hanya dibagi 1 dan 4, tapi masih ada pembagi lain. Nah, ketika ada pembagi lain ini, maka ini bukan prima. Karena kalau prima, mestinya hanya ini dan ini. Ya toh? Pembaginya kan hanya 1 dan 4, tidak ada yang lain. Tetapi ternyata 4 masih bisa dibagi 2. Nah, dengan kenyataan bahwa 4 masih bisa dibagi 2, ini kita katakan bahwa 4 itu bukan bilangan prima. Sudah jelas belum? Coba contoh lagi ya, misalkan 6. Adik-adik harus bertanya, ini prima bukan ya? Nah, perhatikan, kalau
memang 6 ini prima, ya, kalau prima, berpikirnya seperti itu, ya. Kalau 6 ini prima, maka 6 hanya bisa dibagi 1 dan 6, toh? Memang betul, toh? Nah, kemudian bertanya, adik-adik, ada nggak pembagi lain yang bisa membagi 6? Oh, ada. 2 bisa, hasilnya 0. Masih ada? Masih. 3. Nah, ternyata ada pembagi lain selain 1 dan dia sendiri. Nah, ini tidak sesuai dengan pengertian bilangan prima, ya. Dan ini lebih kuat untuk mengatakan 6 bukan prima karena ada 1 saja. Pembagi yang lain selain ini, 1 dan 6, kita sudah katakan 6 bukan prima. Ternyata lebih dari 2, lebih dari 1. Wah, semakin kuat mengatakan 6 bukan bilangan prima. Sudah jelas ya adik-adik ya? Nah, jadi 6 juga bukan bilangan prima. Oke. Mudah-mudahan ini bisa memberi wawasan lebih jauh ya. Oke. Nah, oleh karena itu kita sudah tahu faktor. Nah, kalau yang namanya faktorisasi, ya, ada tadi kan saya sebutkan faktorisasi. Kalau faktorisasi itu prosedurnya seperti kita memfaktorkan seperti bilangan-bilangan ini, ya. Tetapi faktor-faktor yang muncul di sini semuanya harus bilangan prima. Sudah tampak bedanya? Perhatikan, kalau hanya disebutkan faktor bilangan, maka di dalamnya campuran, ada faktor prima, ada yang bukan prima. Tapi ketika kita mengatakan faktorisasi, maka faktor-faktor yang muncul di sini harus berupa bilangan prima. Sudah jelas? Jelas ya? Sekali lagi, faktor bilangan adalah pembagi bilangan yang bersangkutan. Nah, faktornya itu bisa bilangan biasa, bisa prima atau bukan prima dan prima, campuran di sini kita lihat sama-sama toh. Tetapi kalau kita melakukan faktorisasi, maka faktor-faktor yang muncul di sini semuanya harus dalam bentuk bilangan prima. Ya, maka faktorisasi itu bisa disebut lebih khusus faktorisasi prima. Oke. Nah, faktorisasi prima itu nanti bermanfaat, berguna untuk menentukan KPK, ya. Jadi faktorisasi prima sudah adik jelas ya. Faktorisasi prima. Ingat, kata kuncinya adalah prima. Pegang ini kata kuncinya. Oh, berarti faktor-faktornya harus berupa bilangan prima. Oke. Dan ini nanti ini akan kita gunakan ketika kita menentukan baik KPK maupun FPP ya. Nanti kita lihat contohnya supaya jelas. Ya. Oke. Kemudian barangkali adik-adik di sekolah pernah diajari tentang pohon faktor, bisa digunakan seperti itu ya. Nah, saya serahkan aja untuk pohon faktor itu ke adik-adik sendiri, nanti bisa dilihat. Oke. Sebelum lanjut ke
KPK dan FPP, saya ingin menyapa adik-adik yang sudah bergabung dengan kami. Terima kasih adik-adik ya. Ini ada yang namanya Wisha, namanya bagus banget. Ya, bener ya namanya ini ya. Wisha. Oh, pakai Y, bukan itu. Ini. Ternyata namanya ini Wisha. Selamat sore, adik-adik. Ya, oke. Selamat bergabung. Kemudian ada juga siapa itu? Amrin. Oke, selamat sore, adik. Ya, Amrin. Selamat sore. Ada lagi. Siapa lagi? Baby Darling. Oh, Baby Darling. Namanya panjang ya. Oh, ada yang namanya Fla. Bagus banget ini. Suka makan Fla ini. Fla, selamat sore. Ya, ini dulu ya. Selamat sore. Jangan lupa kalau ada yang nggak jelas, boleh ditanyakan lewat WA ini atau lewat TikTok Omah Matematika bisa, atau bisa di YouTube di di 384 Studio juga boleh ya. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan itu nanti kami tampung di TikTok ya. Saya tuliskan di sini, nanti akan saya jawab. TikToknya itu Omah Matematika, boleh. Ya, atau di YouTube. YouTube-nya di 384 Studio. Pilih silakan. Ya, saya tunggu ya adik-adik ya. Kalau ada permasalahan apa-apa, tanyakan saja ke Omah Matematika di Tomat ini. Oke. Kita lanjutkan ya. Ya, sebelum itu saya menyinggung sedikit pengertian tentang KPK dan FPP ya. Oke. Idenya begini adik-adik. Misalkan adik-adik punya bilangan ya. Sebut saja bilangan itu A. Bilangannya mau diisi berapa aja terserah nanti. A dan B ya. Nah, kalau FPP ya, ketika kita bicara FPP, maka ini merupakan bilangan-bilangan yang harus dibagi. Nah, perhatikan. A dan B itu adalah bilangan-bilangan yang dibagi oleh FPP. Ya, perhatikan di sini dibagi. Jadi ini yang dibagi. Artinya kalau ini FPP, maka FPP itu harus bisa membagi A dan membagi B. Jadi harus bisa menjadi pembagi dua-duanya ini. Ya. Selain itu, FPP itu harus merupakan pembagi yang terbesar dari kemungkinan pembagi-pembagi AB yang ada sebagai pembagi yang terbesar.
Nah, nanti kita bisa menentukan bagaimana cara menentukan EPB. Udah jelas ya? Sekali lagi, kalau kita bicaranya konteksnya adalah EPB, maka A dan B ini yang harus dibagi oleh ini dan bisa dibagi oleh EPB. Dan EPB bilangan itu harus merupakan pembagi terbesar. Itu ya, jelas? Oke, nah kalau kita bicara masalah KPK, ya, ketika kita bicara KPK, maka A dan B ini bukan yang dibagi, tapi justru A dan B ini perannya sebagai pembagi. Beda kan? Nah, ini sebagai pembagi. Oke. Maka buku-buku lain mengatakan KPK itu adalah kelipatan dari AB, oke. Tetapi saya lebih senang menggunakan pembagi supaya membedakan antara EPB dan KPK. Jadi kalau EPB, maka bilangan-bilangan ini adalah bilangan-bilangan yang harus dibagi oleh EPB. Tetapi kalau KPK, maka AB bukan yang dibagi, tapi sebagai pembagi. Karena sebagai pembagi pasti ada yang dibagi toh. Yang dibagi apa? Ya KPK-nya ini, ya. Itu. Ya. Jadi ketika KPK, maka A dan B itu perannya sebagai pembagi. Ya. Yang kedua, KPK itu berarti dia yang dibagi toh. Bilangan yang dibagi, ya. Ya. Nah, tetapi dia harus yang terkecil. Saya tulis di mana? Di sini ya, terbaca ya. Dan KPK itu harus yang terkecil dari kemungkinan yang ada. Oke, kalau EPB ketemu kata-kata dibagi dan terbesar, kalau KPK pembagi dan terkecil. Oke ya, jelas? Oke, supaya lebih jelas. Nah, ini kenapa tadi di awal saya mengkhususkan untuk kelas 5 SD, karena di kelas 5 SD kan sudah diajari tentang eksponensial atau perpangkatan ya. Tetapi kalau di kelas 4 kan mungkin belum diberikan, makanya di sini nanti pendekatannya itu dengan perpangkatan. Oke. Tetapi meskipun demikian, kalau ada adik yang kelas 1 sampai kelas 4 mau mengikuti ini juga tidak ada salahnya ya. Kita belajar lebih awal. Nah, nanti ketika mendapat pelajaran di kelas tentang perpangkatan sudah pernah mendengar, tidak asing ya. Oke, sekarang cara menentukan KPK mungkin juga mengulang ya, mungkin di sekolah sudah pernah ada. Jadi kita ingin menentukan KPK dari bilangan 12 dan 18 ya. Nah, dulu ketika kita belum mendapatkan pengertian metode KPK, kalau kita ingin menyatakan suatu bilangan dengan penyebut sama, misalkan 3 per 12 ditambah 7 per 18 ya. Nah, biasanya kemudahan yang diperoleh kalau mau dijadikan penyebut yang sama, biasanya langsung dikalikan ini ya. 12 kali 18 ya, dikalikan. Ini tidak salah, benar. Tetapi kurang efisien, kurang kurang efisien yang saya maksudkan bilangan-bilangan yang kita hadapi besar sekali loh. Coba kita hitung 18 kali 12 berapa? KPK-nya. 2 kali 8, 16, sisa 1.
2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Ya toh? 1 kali 8, 1 kali 1. Coba hasilnya berapa? 6, 1, 2. Coba dijadikan penyebutnya 216. Ini bilangan besar ini. Ya toh? Artinya 216 itu tadi apa? Sebagai yang dibagi toh? Pengertian tadi. Jadi 216 bisa dibagi 12, bisa dibagi 18, ya. Nah, oleh karena itu kita masih punya bilangan-bilangan yang lebih kecil dari 216. Ada toh kemungkinannya? Bener ya? Oke, jadi kita masih bisa mencari kemungkinan bilangan di bawah 216 yang masih bisa dibagi A dan B, ya. Jadi adik-adik bisa mencari bilangan-bilangan yang lebih kecil dari 216 yang bisa dibagi A dan bisa dibagi B. Oke. Nah, nanti dari deretan ini kita pisahkan ada yang paling kecil di antara bilangan-bilangan yang lebih kecil 216. Kan banyak. Pilih yang paling kecil di antara kemungkinan yang ada. Nah, inilah yang nanti menjadi KPK-nya. Sudah jelas? Kalau yang di sini masih kandidat atau calon KPK. Ya, calon-calon KPK dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kita pilih yang paling kecil, ya, kita sendirikan dapat yang paling kecil. Nilainya. Nah, yang paling kecil inilah yang lolos untuk menjadi KPK. Sudah jelas ya? Oke, sekarang kita cari faktorisasi. Nah, kita katakan faktorisasi apa tadi? Kita mencari faktor-faktor dari 12, tetapi faktor itu harus dalam bentuk prima yang bisa dibagi 1 dan dia sendiri. Ya. Nah, biasa metode yang saya lakukan, saya pakai faktor pohon faktor itu, ya. 12 dibagi 2 dapat berapa? 6, ya. Kemudian 6 bisa dibagi 2, 3. Nah, biasanya berhenti sampai di sini, ya. Karena hasil terakhir, perhatikan, hasil terakhir sudah merupakan bilangan prima kan? 3 hanya bisa dibagi 1 dan 3. Tetapi saya lebih senang kalau saya bagi lagi 3, hasilnya 1. Nah, lebih enak diingat. Kalau saya sudah mendapatkan angka 1 ini, berarti faktorisasi ini selesai. Ya, dulu saya kalau belajar, patokannya ini. Ketika saya sudah mendapatkan 1, maka proses faktorisasinya selesai. Oke ya. Nah, berarti nanti kita, jadi 12 sudah selesai, sekarang yang 18. Ya, kita bagi 2, dapat 9. Bagi 2 tidak bisa, bagi 3. Dapat 3. Bagi 2 tidak bisa, bagi 3 bisa 1. Nah, lagi kita ketemu 1 lagi, berarti saya melakukan faktorisasi sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal tuliskan. Jadi 12 itu faktornya apa? 2 kali 2 kali 3. Perhatikan di sini bahwa faktor-faktor 2, 2, 3 ini semuanya berupa bilangan prima. Ya, karena adik-adik sudah diajar perpangkatan, maka 2 kali 2 ini bisa dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat 2 kali 3. Ya. Oke. Supaya menambah wawasan saja, supaya bisa melihat pangkat-pangkatnya, ini 2 pangkat 2, ya.
Nah, 3 itu bisa ditulis 3 pangkat 1 supaya tampak pangkatnya. Oh, 3 ini artinya 3 pangkat 1 ya. Karena mungkin bisa diingat ya bahwa bilangan apapun kalau dipangkatkan 1, misalkan bilangan itu kita sebut apa? A lah boleh. A pangkat 1, A-nya berapapun nilainya, itu akan sama dengan dia sendiri, sama dengan A sendiri. Jadi kalau A-nya diambil 3, maka 3 pangkat 1 sama dengan dia sendiri, A sendiri, yaitu 3. Ya, ini, oke. Kemudian 18, ya, bisa kita tuliskan. Berapa itu? 2 kali 3 kali 3. Ya, sama dengan 2 kali 3-nya ada 2 perkaliannya, jadi diangkat 2. Nah, kenapa tadi saya munculkan 1? Supaya kelihatan kalau di sini pangkatnya 1, di sini munculnya 2. Ya, oke, bisa kita tulis juga di sini. 2-nya menurut sifat ini 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2. Oke, sekarang kita susun yang rapi, yang sama ya. 12 itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1. Sedangkan 18 itu berapa? 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2. Oke. Nah, sekarang untuk menelusuri KPK, tuliskan jenisnya, banyaknya bilangan, faktor untuk masing-masing bilangan. Ternyata di sini hanya ada angka berapa? Bilangan 2 dan 3. Oke, yang 12 itu 2 dan 3. Yang 18, 2 sudah diwakili. 3 sudah diwakili, jadi tidak ada faktor-faktor lain ya. Nah, sampai di sini jelas ya. Oke, nah KPK itu pertama tuliskan semua faktor. Yang pasti ini sudah prim ya, saya tidak sebutkan faktor prima lagi. Tuliskan semua faktor yang mungkin. Yang kedua, pilih pangkatnya yang tertinggi. Nah, ini patokannya hanya ada 2 ya. Tuliskan dulu semua faktornya, ternyata hanya ada 2 dan 3. Ini. Ya, kita tuliskan ya. Saya ganti kertas di sini. Oh, ada yang baru masuk, selamat bergabung. Sandi Prayoga. Oke, selamat sore adik-adik, adik Sandi. Kita bergabung ya, kita belajar bareng di sini. Ya, seru lah, asik gitu. Santai tapi berpikir ya. Adik boleh sambil minum, sambil makan snack atau apapun ya. Tapi jangan main gadget ya. Nanti pikirannya terpecah, nanti tidak fokus. Oke, kalau begitu sekarang KPK. Oke, tadi apa? Kita tuliskan semua faktor yang mungkin. Ya, tadi hanya ada apa? 2 dan 3. Perhatikan, 2 yang untuk bilangan 12, 2-nya pangkat 2. Sedangkan 18, 2-nya pangkat 1. KPK harus memilih pangkat yang lebih tinggi. Berarti yang lebih tinggi yang pangkat 2. Kita tuliskan di sini. 2. Sudah selesai. Kemudian 3, kita lihat. 3 sebagai faktor 12 hanya ada 1. Berarti pangkatnya 1.
Kalau 18, 3-nya pangkatnya 2. Kita pilih yang besar. Berarti 3 pangkat 2. Ya, maaf ini. 3 pangkat 2. Baru kita kalikan. Ya. Jadi adik-adik yang kelas 4 yang belum diajarin pangkat bisa belajar dari sini ya. Oke, jadi 2 kali 2 itu 4. 3 pangkat 2 itu berarti 9, hasilnya 36 ya. Nah, jadi KPK untuk 12 ya, dan 18 itu adalah 36 ya. Nah, perhatikan adik-adik. Tadi di awal kita ya kalau menyebut membuat penyebut yang sama, saya tuliskanlah, misalkan ini 3 pecahannya ditambah. Tadi kan ini saya ambil contoh ya, 18. Biasanya dalam menyamakan penyebutnya tinggal dikalikan ya. Jadi dapat berapa? 216. 216. Perhatikan, angka ini cukup besar adik-adik kalau kita mau mengoperasikan ini. Ya kalau kita teliti, kalau pekerjaan kita sembrono, terkadang hitungnya nggak benar. Oh ternyata di bawah 216 itu ada angka 36. Maksudnya ini apa? Tadi kan 216 bisa dibagi 12 dan bisa dibagi 18. 36 pun juga begitu. Bisa dibagi 12, bisa dibagi 18. Ya. Nah, 36 ini bilangan yang lebih kecil dari 216. Jadi di sini banyak sekali, nanti adik-adik bisa melacak berapa aja bilangannya itu. Tetapi yang terkecil 36. Artinya apa? Tidak ada ya, tidak ada lagi bilangan yang lebih kecil dari 36 ini tidak ada lagi yang bisa dibagi oleh 12 dan 18 ya. Jadi sebut saja tidak ada bilangan X ya yang bisa dibagi oleh 12 dan 18. Tetapi bilangan-bilangan yang lebih kecil dari 36 banyak, ya toh? Ada 30, ada 24, ada berapa? 10, itu kan lebih kecil dari 36. Tapi bilangan-bilangan itu kan tidak bisa dibagi oleh 12 dan 18. Ya. Contoh, kita tahu 24 ya, itu kan di bawah 36 toh, ada toh. Tetapi apa? 12 hanya bisa dibagi 24 hanya bisa dibagi 12. Hasilnya berapa? 2. Tetapi 24 tidak bisa membagi ya. Tidak bisa membagi satunya lagi. Ya, jadi ini bukan KPK. Karena tidak bisa dibagi oleh dua-duanya. Jelas ya? Oke, sekali lagi. Jadi 36 untuk contoh ini adalah bilangan di bawah 216. Ini yang terkecil dan ini bisa dibagi oleh 12 dan 18. Itu pengertian KPK ya. Jadi daripada adik-adik bekerja dengan bilangan 216 itu cukup diwakili oleh bilangan yang lebih kecil yaitu 36. Artinya apa? Kita bisa menyamakan penyebutnya dengan bilangan yang lebih kecil. Nilainya maksudnya ya. Daripada kita pakai yang 216 cukup dengan yang 36. Nah, tuh. Nah, ya. Nah, penyelesaiannya mudah, tinggal 36 dibagi 12, 3 kali 3, 9. Itu toh.
36 dibagi 18 dapat 2 kali 7, 14. Ya, tinggal menjumlahkan pembilangnya. 9 per 14 dibagi KPK-nya. KPK-nya adalah 36. Sama dengan berapa? 23 per 36. Itu ya adik-adik ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya KPK ini, adik-adik bisa bekerja lebih efisien dalam arti bilangan yang adik-adik hadapi itu lebih kecil, lebih enak bekerjanya. Oke? Itu ya adik-adik ya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk FPB ya, itu gunanya apa? Untuk menyederhanakan suatu pecahan. Ya. Oke, tapi karena waktunya tinggal sedikit ya, 5 menit lagi. Oke. Sedikit ya tentang FPB. Satu lagi, kalau FPB itu prosedurnya agak berbeda ya dengan apa? KPK. Jadi kalau saya tulis lagi ya faktornya ya. Faktorisasi dari 12 tadi dapat apa? 2 pangkat 2. Coba admin. Kali berapa tadi? 3 pangkat 1 ya. Sedangkan 18 itu tadi faktorisasinya berapa? 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2. Ya. Ya. Kalau FPB di sini ada istilah persekutuan. Apa artinya persekutuan? Bersama. Artinya apa? Kita cari faktor yang dimiliki bersama baik 12 maupun 18. Di sini kebetulan ya. Tadi faktor-faktornya di sini kan hanya ada 2 dan 3. Ya toh? 2 dimiliki oleh 12, juga dimiliki oleh 18. Oke, jadi 2 ini merupakan faktor persekutuan dari 12 dan 18. Kemudian 3. Oh, 3 sebagai faktor 12. Oke. Apakah sebagai faktor 18? Ada di sini. Oke. Ya. Nah, jadi FPB-nya tulis dulu. Faktor persekutuannya ada 2, yaitu 2 dan 3. Nah, hanya saja kalau FPB itu pilih pangkat yang terkecil. Ya. Jadi pilih, kalau KPK tadi kan pangkat yang terbesar. Kalau FPB justru sebaliknya. Jadi kita pilih pangkat yang terkecil dari pangkat-pangkat yang ada untuk faktor persekutuan. Oke, kita lihat. Yang di sini 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 1. Jadi kita pilih yang 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1. Yang di bawah 3 pangkat 2. Kita pilih yang kecil. 3 pangkat 1. Ya. Tadi apa? 2 pangkat 1 itu 2. 3 pangkat 1, 3. Nah, perhatikan. Tadi apa? FPB. Pembagi. Pembagi yang terbesar. Jadi 6 itu pembagi terbesar untuk 12 dan 18. Oke? Terbesar. Jelas? Apakah ada pembagi yang lebih besar dari ini? Ada nggak yang membagi 12 dan 18 yang lebih besar dari 6? Ada Pak, 12. Oke. Ya, 12 bisa dibagi ini. Tapi 18 bisa dibagi 12? Tidak bisa. Ya, jadi 12 ini bukan FPB. Karena harus bisa membagi dua-duanya. Oke, ya.
Oh, selamat sore. Ini sudah lama nggak muncul ya, adik-adik. Makaro, selamat bergabung. Kami menunggu kalian ya, karena adik ini aktif banget. Makanya, oh kemana Makaro ya? Ya, ini masih bicara tentang FPP dan KPK ya, mengulang supaya lebih pengertiannya lebih mendalam. Oke, jadi kalau kita mau meringkas 12 per 18, maka bisa dibagi dengan FPB-nya ya. Jadi ini bisa dibagi dengan FPB-nya yang terbesar. Ini juga bisa dibagi FPB-nya, pembagi terbesar untuk kedua bilangan itu ya. Dan di sana sudah ketemu tadi berapa? FPB-nya 6. Jadi 12 dibagi 6 dibagi 18 dibagi 6. Berapa? 12 bagi 6, 2. 18 bagi 6, 3. Nah, jadi bentuk yang paling sederhana dari 12 per 18 bisa disederhanakan menjadi 2 per 3. Terkadang buku-buku menyebutkan bahwa 12 per 18 dan 2 per 3 itu bisa dikatakan pecahan yang setara. Ya, senilai, boleh, itu hanya istilah. Oke? Baik, sampai di sini dulu ya adik-adik. Jadi mudah-mudahan dengan materi yang sedikit saya berikan ini bermanfaat untuk bekal adik-adik nanti untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke, saya pesan besok waktu yang sama kita akan bahas mengenai akar. Ini banyak sekali adik-adik yang masih kesulitan untuk menghitung akar, ya. Misalkan akar 45 itu berapa ya untuk bisa menarik bilangan-bilangan yang ada di dalam akar? Bagaimana caranya? Nah, seperti itu, ya. Akar 27 berapa? Gimana menghitungnya? Ini untuk yang 2 digit dulu ya. Nanti kalau menghitung akar yang 3 digit. Nah, besok akan saya jelaskan yang paling mudah, bisa diterima, paling rinci, dan mudah diingat caranya. Ya, mudah-mudahan adik-adik besok bisa bergabung dengan kami. Baik, untuk sore ini cukup ini dulu. Saya mohon bantuan adik-adik ya, kalau adik-adik merasa terbantu, merasakan manfaat ini, selalu saya ingatkan untuk supaya adik-adik punya karakter yang baik ya, artinya sederhana kok. Adik-adik jangan pelit. Kalau bahasa Jawanya medit, nah jangan. Kalau adik-adik punya ilmu, jangan merasa rugi, sebarkan ke teman-temannya ya, supaya adik-adik bisa menjadi berkat bagi orang lain. Caranya gampang, sebarkan link-link ini ke teman-teman ya, supaya mereka bisa bergabung dengan kita-kita di sini. Kita bisa belajar bareng ya. Seru kan kalau banyak teman? Oke ya. Tolong sebar luaskan link ini ke teman-teman. Juga kalau adik-adik ditanya untuk menjelaskan gimana ya mencari FPP KPK, kalian harus bersedia dengan tulus, dengan ikhlas ya. Ajari mereka karena mereka juga butuh ya, supaya adik-adik senantiasa diberkati oleh Tuhan ya, karena menyebar perbuatan yang baik. Begitu dulu ya adik-adik ya. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Kita nanti bisa ketemu lagi dalam keadaan yang sehat ya, fresh dengan penuh sukacita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat sore. Guys. Dokumen-dokumen sebelum putus malah pada belajar dan kakak saya jadi pengen belajar matematika lagi. Mungkin bisa di Siapa namanya? Zami. Oke, sebelum ini ada request ya.
boleh saya respon ya untuk Kak Zamzami ya. Kalau saya boleh berpendapat, belajar itu tidak pernah terlambat, tidak pernah ketuaan bahasa saya. Ya, Kak Zamzami harus sadar loh, kita hidup ini pun boleh dikatakan kita berada di dalam sekolah kehidupan. Artinya apa? Kita harus belajar. Belajar seperti apa? Belajar supaya hidup benar. Itu belajar. Benar menurut siapa? Ya, menurut ajaran Tuhan. Bukan benar menurut ajaran dunia. Hancur kita. Rusak karakter kita. Nah, gitu ya, Kak Zamzami ya. Ini analoginya. Belajar tidak ada batas waktu. Belajar tidak pernah tidak mengenal terlambat. Asal mau bertobat. Bertobat di sini apa artinya? Ya seperti yang Kak Zamzam nyatakan di sini. Oh, saya pengen belajar. Nah, karakter Kak Zamzam itu sudah berubah. Sudah mau belajar. Itu artinya kalian sudah bertobat. Ya, yang dulunya malas belajar matematika, muncul ide, muncul hasrat itu. Ya, saya sangat mengapresiasi Pak Zamzami atau Kak Zamzami ya, tepatnya siapa? Ayo, tidak ada kata terlambat. Bahkan suatu saat nanti membuat satu kejutan, justru usia yang sudah 24 atau 30 ke atas itu lebih tertib ya, cara berpikirnya lebih runut karena udah banyak pengalaman. Oke, gitu Kak Admin, respon saya mudah-mudahan bisa diterima ya, karena kita semuanya punya maksud baik, bahwa semua apa yang kita lakukan semuanya harus untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri pribadi. Itu ya Kak Samsam ya, pesan impartasi spirit saya. Baik, terima kasih Kak Admin. Saya boleh undur diri.